belajar sejarah. Adik-adik jangan mengecilkan sejarah, baik sejarah Islam maupun sejarah bangsa Indonesia. Harus serius, karena di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sudah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang bertakwa, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan belajarlah sejarah umat-umat pada tempo dulu, supaya apa yang mereka lakukan, apa yang mereka alami itu menjadi pelajaran buat kita semuanya, sehingga kita bisa memetik pengalaman dari generasi-generasi terdahulu. Ini. Nah, waktu Rasulullah sebelum hijrah, masih Rasulullah di Mekah, itu di Madinah. Adik-adik sudah pernah ke Madinah atau belum? Madinah itu dari Cijeruk barat naik sepeda ontel. Nanti lama-kelamaan ya mudah-mudahan nyampe Madinah. Nah, di Madinah itu sudah lebih dari 1 abad terjadi perang saudara. Perang saudara. Makanya di Al-Quran itu sampai disebutkan wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Itu di Al-Qur'annya. Nah, di Madinah ada 2 kekuatan. Namanya suku Khazraj dan suku Aus. Suku Khazraj itu berkoalisi dengan Yahudi Quraidah. Terus suku Aus berkoalisi dengan satu lagi golongan Yahudi di sana. Nah, ini perang terus ini, perang terus. Namanya perang saudara. Nah, Madinah waktu itu, Madinah itu tahu nggak luasnya itu? Madinah itu tidak lebih dari Bogor, tidak lebih dari Kabupaten Bogor. Mekah itu sedikit sempit. Mekah itu cuma 1 kecamatan. Madinah juga 1 kecamatan. Jadi kalau kita berpikir ya 3 kecamatan lah. Jadi yang terjadi itu adalah perang kalau sekarang ini, ya, perang antar pelajar, perang antar kampung, perang antar ormas apa itu namanya itu, pemuda Pancasila lawannya, ya pokoknya macam-macam itu. Nah itu, tapi perangnya ini ramai, melibatkan seluruh warga. Nah, warganya ada yang laki-laki 10.000, itu kalau nggak ikut perang, 1 saja yang nggak ikut perang maka dianggap musuh. Makanya sebenarnya yang terjadi adalah jangan diasumsikan seperti perang Indonesia melawan Belanda, itu enggak. Tapi perang antar kecamatan, namun sudah terorganisir, seluruh warganya harus terlibat perang. Kira-kira kalau perang antar kecamatan itu nyaman apa enggak? Enggak. Siang saling adu bacok, kalau malam saling nyulik. Dulu paman saya tahun 65 itu taruhannya sama PKI, karena PKI itu cuma tetangga desa gitu, seberang sawah gitu. Itu taruhannya cuma 2. Kalau nggak diculik ya nyulik. Itu beda dengan perang lawan Belanda, kan jelas ya. Belanda itu pokoknya badannya tinggi, terus ya bule, ya kan? Kalau perang lawan Jepang, pokoknya matanya sipit berarti musuh. Lah kalau perang antar kecamatan kan repot ya. Kita kira temen ternyata musuh. Enak-enak tidur malam hari tiba-tiba digedor-gedor diambil.
Makanya paman saya dulu itu cerita itu kalau malam daripada saya diculik yang mendingan nyulik. Makanya jarang di rumah karena lagi ronda nyari orang. Itu zaman PKI. Nah zaman waktu Mekah, waktu Madinah sebelum kedatangan Rasulullah seperti itu keadaannya. Ada dua kelompok besar, Khazraj dan Aus. Nah, ini perang terus, nggak ada hentinya. Sampai Rasulullah diperintah oleh Allah Ta'ala selepas Isra Mi'raj untuk pindah ke Madinah. Nah Mekah dari Mekah ke Madinah itu jauh adik-adik sekalian. Kalau dihitung itu nggak salah itu 85 kilo. Jadi sekitar Cijeruk sampai Cirebon. Tapi nggak ada tol. Nggak ada kok jalan lurus seperti ini, jalannya datar seperti itu nggak ada. Di Mekah Madinah itu pemisah antara Mekah Madinah itu pegunungan. Naik gunung satu, gunung lain. Gunungnya nggak hijau seperti ini nggak. Isi gunungnya itu cuma batu dan pasir. Itu alam Mekah dan alam Madinah. Makanya kalau pengen tahu ya berangkat ke sono. Ya, kalau belum pernah berangkat ke sana ya ngaji dulu. Nanti kalau sudah pinter, insya Allah bisa berangkat. Nah, ini perang terus kedatangan Rasulullah di Madinah. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan konsep undang-undang ya yang bisa disepakati bersama. Kalau disepakati bersama maka insya Allah Madinah aman sentosa. Isinya disebut dengan Piagam Madinah. Nah, Piagam Madinah itu kayak Undang-Undang Dasar 45 gitu. Ya. Rasulullah membuat undang-undang dasar namanya Piagam Madinah. Nah, Indonesia itu sebelum terjadi Sumpah Pemuda, ya, sebelum terjadi Sumpah Pemuda, antar suku itu gesekan terus, antar suku, antar kerajaan musuhan terus, sudah sejak dulu kala, ya kan? Sebelum Islam datang, ya. Namanya kerajaan Mojopahit itu nggak ada capeknya perang dengan kerajaan Pajajaran. Nggak ada capeknya itu, perang terus sampai kedatangan Islam yang dipimpin oleh para wali, namanya Wali Songo, akhirnya damai. Terus kedatangan bangsa asing, Portugis ganti Belanda selama 350 tahun. Nah Indonesia ini kenapa kok dijajah Belanda sampai 350 tahun? Apa nggak mampu perang melawan Belanda? Mana anak-anak muda Bogor ini? Masa lawan Belanda yang jauh-jauh dari sini aja kok kalah? Karena anak-anak muda Indonesia itu pada musuhan sendiri-sendiri. Kalau anak Bogor perang melawan Belanda, ya anak Depok cuma jadi penonton. Kalau anak Depok lagi perang lawan Belanda, ganti anak Bogor cuma nonton. Kalau perlu bela Belanda biar kapok tuh anak Depok. Gitu. Keadaannya seperti itu. Anak Bandung kalau perang lawan Belanda, lagi semangat-semangatnya perang Belanda, mesti digembosin sama anak Bogor. Pun pula sebaliknya, makanya nggak pernah berhasil. Nah setelah NU dibentuk tahun 1926, menghimpun para ulama-ulama, kiai-kiai se-Indonesia, ya, bersatulah. Akhirnya sampai lahirlah Sumpah Pemuda. Dengan Sumpah Pemuda tahun berapa Sumpah Pemuda itu?
Ayo paham sejarah apa enggak? Sumpah Pemuda tanggal ayo tanggal berapa? Hah? Sumpah Pemuda tanggal 17 Agustus. Ayo Sumpah Pemuda tanggal berapa? 19 tanggal. Sumpah Pemuda tanggal berapa? Tanggal 28 bulan Oktober. Itu kan hari kelahiran kakek itu. Nah, ini contoh ini. Anak muda tidak paham sejarah. Ini bahaya. Sumpah Pemuda lah ada terwujud tanggal 28 Oktober 1928. Itu seluruh anak muda dari Sabang sampai Merauke mengikrarkan diri, melepaskan kesukuan, melepaskan ego kedaerahan, bersatu demi Indonesia. Dah mulai saat itu perjuangan melawan Belanda itu terorganisir, Belanda mulai kewalahan. Sebab kalau yang Bandung perang, yang Bogor ikut perang, Depok juga ikut perang. Kan repot Belanda akhirnya, ya kan? Begitu. Nah, Piagam Madinah itu seperti itu. Islam itu waktu datang ke Madinah jumlahnya cuma 1.500. Yahudi ada 4.500 penduduknya. Itu yang tercatat. Ada lagi yang nggak punya KTP, nggak tahu lah. Penyembah berhala ada 7.500. Jadi Islam jumlahnya paling sedikit. Tapi kalau diterima karena bisa menyusun undang-undang yang diterima oleh seluruh komponen elemen masyarakat Madinah. Akhirnya mereka gembira. Ya, isinya apa Piagam Madinah itu? Tadi saya catat. Pasalnya ada 47 pasal. Kalau Undang-Undang Dasar 45 berapa pasal? Ayo, Undang-Undang 4000 UUD 45 terdiri dari berapa pasal? Allahu Akbar. Belajar. Undang-Undang Dasar 45 terdiri dari 37 pasal. Kalau Piagam Madinah terdiri dari 47 pasal. Nah, pasal dalam Piagam Madinah itu diantaranya ada pasal nomor 25 dan 37 menyebutkan ya seluruh warga Madinah harus bersatu tanpa membedakan agama dalam menghadapi musuh Madinah. Seluruh warga Madinah harus bersatu padu di dalam menghadapi musuh Madinah. Jadi kalau ada orang luar Madinah kepengen mengganggu Madinah, itu bukan musuh Islam, tapi musuh bersama. Sama enggak dengan Belanda di Indonesia? Dalam merebut kemerdekaan itu bukan cuma Islam saja yang berjuang. Karena dengan lahirnya Sumpah Pemuda itu seluruh komponen elemen bangsa Indonesia bersatu padu melawan Belanda. Gak ada yang disebutkan dalam sejarah bahwa yang berjuang hanya orang Islam, itu gak ada. Semuanya sama. Nah. Terus pasal 37 menyebutkan ya, pasal 20 dulu. Pasal 20 disebutkan semua penganut agama waktu itu di Madinah ya,
semua penganut agama di Madinah, yakni Islam, Yahudi, penyembah berhala, penyembah kayu, penyembah matahari, itu bebas, semuanya bebas menjalankan ibadahnya masing-masing. Islam ya silahkan sholat Jumat, silahkan sholat tarawih dengan baca amin sekenceng-kencengnya. Kalau di kampung, kalau di pondok nggak boleh ya. Kalau di kampung itu kan imamnya baca walau dolin, makmumnya sekeras-kerasnya. Bebas, nggak apa-apa. Nah, dengan cara seperti itu, kalau Islam nggak boleh ganggu orang nyembah berhala, nggak boleh ngolok-ngolok penyembah berhala, sampai Al-Quran mengatakan, Allah Ta'ala menyampaikan, wala tasubbullaha wala tasubbul ladzina kafaru yasubbullaha adwam bighairi ilm. Jangan ngolok-ngolok orang yang menyembah berhala, karena kalau mereka kita olok-olok, mereka akan ganti ngolok-ngolok Allah. Nah, dengan cara itu supaya kita tahu, dengan cara seperti itu akhirnya Islam, Rasulullah dan para sahabat ya bebas ngaji, bebas bikin pesantren, bebas bikin pengajian di masyarakat. Akhirnya apa? Dalam selang hanya beberapa tahun, Islam di Madinah sudah berkembang menjadi 10.000. Ini jadi pelajaran buat kita bersama. Jadi Islam itu akan diterima oleh masyarakat kalau cara nyebarnya pakai akhlak. Kalau menyebarkannya ulamanya dalam menyebarkan Islam dengan damai, dengan baik. Tapi kalau ulamanya dalam berceramah mengolok-ngolok agama lain, kira-kira agama lain penduduknya itu pada benci sama Islam atau masuk Islam kira-kira? Malah benci. Ini sejarah. Makanya di Indonesia itu mengikuti Piagam Madinah. Sejak Wali Songo itu mengikuti gayanya Rasulullah di Madinah dan setelahnya, yakni berdamai dengan seluruh penduduk, tidak perlu membesar-besarkan permusuhan, yang penting sama-sama menghormati, maka disitulah Islam akan berkembang. Paham ya? Nah, pun pula Indonesia nih, setelah saya jelaskan tadi, pun pula Indonesia, para founding father kita, yakni pendiri bangsa Indonesia ini, dalam menyusun Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila sebagai lambang negara dan ideologi bangsa Indonesia ini berkaca kepada Madinah. Nah, para adik-adikku sekalian, apalagi akhir-akhir ini zaman ada medsos ini, fitnah-fitnah terhadap NKRI itu sangat gencar sekali. Menuduh pemerintah, menuduh NU, menuduh para ulama begini-begini, padahal tidak ada buktinya. Di antara tuduhan itu saya sebutkan pada halaman selanjutnya itu tentang berbagai tuduhan yang seakan-akan Indonesia ini tidak sesuai dengan Islam. Dan inilah tugas kita nanti untuk menjawab itu, supaya masyarakat kita tidak terpengaruh. Contohnya Hizbut Tahrir dan kelompok-kelompok anti NKRI acap kali menyebarkan propaganda jahat untuk mengikis kecintaan kita kepada bangsa kita ini. Kita ini merdeka adalah berkat hadiah Belanda atau merupakan hasil dari perjuangan. Perjuangan. Jenderal Sudirman itu keluar masuk hutan bertahun-tahun, tidur di hutan, ya, bertahan di hutan, padahal beliau sakit paru-paru. Itu nyari bayaran atau karena cinta pada negara?
Cinta pada negara. Waktu Belanda mencoba mengganggu Indonesia di Surabaya, itu mengibarkan bendera merah putih biru. Merah putih biru itu adalah warna bendera Belanda. Ada beberapa anak muda itu naik ke atas, memanjat tiang bendera. Anak pemuda Banser itu naik tiang bendera itu, bendera birunya disobek, terus ditembaki oleh Belanda, jatuh mati. Itu nyari bayaran atau karena cinta itu? Karena cinta. Jadi merdeka ini karena pengorbanan orang-orang yang memang benar-benar cinta kepada bangsa dan negara. Makanya sampai disebutkan hubbul waton minal iman. Kalau tidak cinta pada negara berarti gak cinta sama iman itu. Karena apa? Karena kalau Indonesia tetap dijajah Belanda, tetap perang, ada nggak pesantren As-Siddiqiyah 07 di Cijeruk ini? Nggak ada. Baru Kiai Yazid ngaji saja sudah didatangi Belanda, ditangkap. Adik-adik baru datang ke sini sudah nangis ditangkap Belanda. Makanya kalau tidak pengen merdeka sama halnya dengan tidak senang dengan iman. Karena iman itu dipupuk ya dengan pesantren, ngaji. Kalau kita perang, ribut, kira-kira pesantrennya bubar apa tidak? Bubar. Kalau sudah bubar maka bisa ngaji apa tidak? Tidak. Kalau tidak bisa ngaji akhirnya ya bodoh. Kalau sudah bodoh, tinggal diberi duit oleh orang-orang yang tidak senang dengan Islam, suruh murtad ya mau. Makanya para hadirin sekalian, adik-adik sekalian, di Syria itu banyak sekali orang murtad. Padahal katanya nih, yang kepengen Syria itu bubar, yang namanya ISIS itu promosinya di mana-mana. ISIS Hizbut Tahrir itu promosinya di mana-mana. Kami berjuang menegakkan Islam. Kami berjuang untuk membela Islam. Tapi apa yang terjadi? Berjuang bukan dengan ngajak ngaji, berjuang bukan ngajak damai, berjuang bukan ngajak membangun, tapi malah ngajak rusak. Kalau sudah rusak ya malah nggak ada Islam. Paham ya? Kalau sudah perang maka nggak ada Islam. Makanya orang Syria itu begitu negaranya perang, banyak yang mengungsi oleh negara yang menerima mereka dengan syarat nggak apa-apa kami terima, tapi syaratnya harus keluar dari Islam. Lalu daripada nggak makan, akhirnya mereka milih murtad. Loh, mana perjuangan katanya bela Islam itu mana? Nggak ada. Jadi benar kata ulama-ulama Nahdlatul Ulama, hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Cinta tanah air itu artinya ikut mensukseskan pembangunan dalam arti pembangunan rohani maupun pembangunan Pembangunan rohani adalah membimbing masyarakat. Jadi imam tahlil. Jadi merawat jenazahnya masyarakat. Lah itu cinta tanah air. Mendirikan madrasah. Ngajak ngaji anak-anak tetangga. Apalagi kalau sampai bisa bikin pesantren, itu cinta tanah air. Kalau zaman dulu cinta tanah air harus perang. Nah, ini para Hizbut Tahrir dan kelompok-kelompok yang anti NKRI itu selalu menyebarkan ini ya, propaganda jahat itu. Di antaranya satu propaganda jahatnya adalah Indonesia negara tauhid. Negaranya, kalau tauhid itu artinya negaranya para penjahat, musuh Islam. Karena Indonesia tidak menerapkan kisos dan had. Nah, itu omongan mereka supaya kita, tetangga kita, masyarakat kita terpengaruh, akhirnya mendukung mereka itu gitu. Adik-adik sekalian harus waspada ini. Gerakan mereka itu sangat
rapi dan tersembunyi. Nanti ya mudah-mudahan tidak. Biasanya kalau sudah kuliah itu akan menemui kelompok seperti ini. Diajak pengajian, terus gitu didoktrin Indonesia ini negara tauhid, harus dibubarkan. Kamu harus siap jadi bom bunuh diri. Kamu harus siap begini-gini. Nah, karena apa buktinya? Indonesia tidak menerapkan hukum kisos, hukum had. Kalau memang benar Islam, harusnya yang mencuri dipotong tangan. Nah, ini harus dijawab. Jawab, di dalam Ahlussunnah wal Jamaah ajaran Islam, kisos dan had itu tidak harus diterapkan. Salah. Kalau harus menerapkan kisos dan had itu salah. Semua aturan agama itu harus melihat situasi dan kondisi. Gak ada kok langsung harus begini, itu gak ada. Coba di dalam Islam itu kalau nggak mampu wudu maka harus apa? Tayamum. Kalau nggak mampu sholat berdiri maka harus sholat dengan duduk. Kalau tidak mampu duduk harus dengan tidur miring. Kalau tidak mampu tidur miring maka harus dengan terlentang. Nah, ini kan harus ada alternatif. Nggak boleh kalau kita nggak ada di dalam Islam kok nyebutkan kalau tidak sholat berdiri berarti kafir. Padahal sakit kok disuruh berdiri. Kalau nggak berdiri berarti kafir. Lah ini Islam apa ini? Ada orang bulan Ramadan sakit, boleh nggak tidak puasa? Boleh. Oh, boleh. Nanti setelah bulan Ramadan lewat, kemudian diqadha. Kalau yang tua kemudian cukup membayar beras 7 on tiap harinya. Nah, demikian pula seluruh ajaran Islam itu begitu. Ya. Kalau memang kisos dan had tidak bisa diterapkan di Indonesia, karena Indonesia itu tidak semuanya Muslim, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Kristen pun juga ada Protestan, ada Katolik. Ya mereka pasti nggak mau kalau diterapkan had kisos. Karena mereka merasa harus hukum itu bisa diterima oleh semua agama di Indonesia. Dan orang Indonesia itu hakimnya itu banyak yang jadi penjahat, repot. Nanti karena benci sama tetangganya, akhirnya diadili dia itu mencuri, padahal cuma mencuri ayam, akhirnya potong tangan. Loh, kalau bapak tangannya dipotong, terus yang mencari nafkah untuk anak istrinya siapa? Ya gak ada. Beda dengan Arab itu kaya, kalau bapaknya mencuri dipotong tangannya, anak istrinya ditanggung oleh pemerintah. Loh, kalau di sini pencuri dipotong tangan, ya gak ada yang nanggung. Ya. Makanya diganti dengan penjara. Di sini kok diterapkan hukum kalau tidak sholat dibunuh. Ya kan di kitab Fathul Qorib ya. Kalau tidak sholat terus dibunuh. Lah ya habis. Ya. Ada tetangga gak sholat isya dibunuh. Terus yang merawat jenazahnya siapa coba? Ya. Lah nanti kalau bapaknya dibunuh, lah terus istrinya sama anaknya siapa yang mencarikan nafkah? Nah kalau bapak-bapaknya dibunuh lah nanti banyak janda ya repot. Nah, perjaka banyak yang nggak sholat dibunuh, ya nanti banyak wanita yang nggak laku nikah, ya kan? Jadi Indonesia nggak bisa itu. Maka cari alternatif lain selain kisos dan had, yakni dengan penjara. Sama dengan tidak bisa wudu berarti diganti dengan tayamum. Kalau tidak bisa tayamum juga maka sholat saja, gak usah tayamum. Nanti lain waktu kalau sudah sehat baru diulangi lagi sholatnya. Loh, itu moderat. Islam itu moderat.
nggak asal kopar kafir. Itu bela Islam, Allahu Akbar lah. Allahu Akbar itu kalau sholat. Nah, hadisnya sudah menyampaikan manahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Semua kalau larangan itu harus dijalankan sungguh-sungguh, harus dijauhi dengan sungguh-sungguh. Kalau sifatnya perintah, maka jalankanlah semampunya. Artinya mampunya yaitu tadi. Bukan berarti kalau nggak bisa wudhu terus nggak sholat itu nggak boleh. Ya tetap harus sholat, tapi caranya dengan tayamum. Nah, kalau di Indonesia bukan berarti koruptor itu terus nggak dipotong tangan ya berang. Diganti dengan penjara. Nah, nasionalisme atau cinta tanah air adalah bid'ah sesat karena menjadi penghalang terwujudnya khilafah. Khilafah lurus. Mereka itu inginnya ya. Katanya nih, ini bukan inginnya sebenarnya. Ini namanya propaganda. Propaganda itu apa? Yakni menjual kebohongan. Menjual kebohongan. Dan mereka itu ajarannya jelas gak mungkin benar. Nah, mereka itu propagandanya adalah menyatukan Islam seluruh dunia. Propagandanya adalah menghapus nasionalisme. Tidak ada lagi negara Indonesia, tidak ada Malaysia, tidak ada Brunei, tidak ada Uni Emirat Arab, tidak ada Mesir. Semuanya harus bersatu dalam satu pemerintahan, namanya pemerintahan Islam. Kira-kira mungkin apa enggak? Ya tidak mungkin. Tidak mungkinnya kenapa? Ya benar dulu zaman sahabat, zaman Rasulullah, pemerintahnya cuma satu. Yakni pemerintahnya cuma Sayyidina Abu Bakar. Setelah Sayyidina Abu Bakar ganti Sayyidina Umar, setelah Sayyidina Umar ganti Sayyidina Utsman, setelah Sayyidina Utsman ganti Sayyidina Ali. Itu karena memang Islamnya baru sekitar Mekah, Madinah, paling jauh Syria. Lalu kalau sekarang kan Islam itu sudah ada di seluruh dunia. Afrika banyak, Eropa banyak. Eropa itu sekarang Islam itu berkembang pesat karena Islamnya niru cara NU. Dakwahnya niru dakwah Nahdlatul Ulama. Akhirnya Islam di Rusia, di Prancis, di Jerman, di Inggris itu berkembang pesat. Jadi kalau kita dakwahnya damai, maka Islam Kristen, orang-orang Kristen itu akan masuk Islam. Tapi kalau kita keras, maka orang-orang Kristen, orang-orang yang lain itu menganggap Islam itu agamanya preman, bukan agama. Nah, ya. Jadi nggak mungkin kalau orang Malaysia mau menyerahkan negaranya kepada satu pimpinan, ya nggak mungkin. Ya nggak mungkin mau. Orang Indonesia ya nggak mungkin mau melepaskan Indonesia ke negara lainnya, nggak mungkin. Itu nomor satu. Nomor dua, Islam itu sekarang itu terpecah-pecah. Ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada Wahabi, ada Syiah, ada liberal. Loh, nanti kalau seluruh negara ini katanya mau disatukan Islamnya, lah terus Islam apa kira-kira? Kalau pemimpinnya Islamnya Islam Wahabi, maka Syiah pasti nggak terima, perang lagi, ya kan? Kalau presidennya pemimpin Islamnya beraliran Syiah, Wahabinya nggak terima, perang lagi. Kalau pemimpinnya dari Ahlus Sunnah yang liberal sama Wahabi nggak terima, perang lagi. Ini nggak ada habisnya, perang dulu.
Kapan ngapalin alfiahnya kapan? Kalau setiap hari bawa tembak. Ya. Kapan terus mau menghafalkan imritinya kapan? Kalau setiap hari harus membawa bom, ya. Ya, makanya ya nggak masuk akal lah kalau sampai seluruh dunia ini harus presidennya satu gitu loh ya, apa yang mungkin. Ya. Indonesia ini baru beberapa pulau saja sudah kerepotan gini, ya kan? Presidennya satu untuk mengelola Indonesia ini saja sudah kerepotan. Ya. Di Bogor ada banjir, terus di Sulawesi ada gempa, terus di Sumatera ada tsunami, terus di Jawa Tengah ada Gunung Merapi meletus. Kira-kira presidennya pusing nggak itu? Pusing. Nah kalau presidennya seluruh dunia cuma satu, coba. Indonesia ada bencana banyak, di Malaysia ada bencana banyak. Nah kira-kira baru jadi presiden 5 hari sudah stres. Nah, makanya ajakan Hizbut Tahrir itu nggak masuk akal. Oleh karena itu sudahlah selesai. Memang zaman sahabat pemimpinnya cuma satu karena Islamnya masih sedikit. Nah itu. Terus yang nomor 3 ya. Mereka sering sekali mengatakan bahwa demokrasi ini adalah produk barat. Maka pemerintahan hasil demokrasi tidak sah dan harus dibubarkan. Ini adalah omongan yang nggak ngerti sejarah para hadirin. Bahwa kita harus paham, jawab, Islam tidak mengatur bentuk negara. Islam itu tidak pernah mengatur bentuk negara, nggak ada. Nyari satu ayat atau satu hadis pun nggak bakal ketemu, nggak ada. Nggak pernah Islam bicara negara itu harus bentuknya begini, nggak ada. Terserah, artinya terserah. Arab Saudi kerajaan ya biarkan. Indonesia demokrasi ya biarkan. Kalau Malaysia Perdana Menteri ya silahkan, bebas. Yang penting adalah maslahat dan tidak ada mador. Zaman Rasulullah waktu mau perpindahan perpindahan pemimpin itu namanya apa? Suksesi dari Rasulullah ke Sayyidina Abu Bakar itu demokrasi banget. Kenapa? Waktu itu Rasulullah tidak langsung menunjuk Sayyidina Abu Bakar untuk jadi penggantinya, enggak. Cuma pakai isyarah, beliau sakit, terus Rasulullah menyuruh Sayyidina Abu Bakar untuk jadi imam sholat. Enggak pernah Rasulullah bilang kepada para sahabat yang lain, setelah saya gantinya adalah Abu Bakar. Itu enggak pernah. Berarti kan enggak, kalau raja kan beda. Kalau kerajaan itu kalau bapaknya sudah tua, sakit-sakitan, terus ngomong ke anaknya, nah kamu jadi raja kalau mulai sekarang kamu jadi raja. Itu namanya kerajaan. Nah ternyata Rasulullah enggak menyuruh. Akhirnya setelah Rasulullah wafat, sebelum jenazahnya diurus, itu sahabat Ansor sudah bentuk pemerintahan sendiri, dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah. Terus ada kelompok lagi di kelompok Ansor itu, ada yang kepengen mengangkat namanya Khubabah bin Mundir. Ada lagi yang kepengen mengangkat namanya Bashir bin Sa'ad. Ada 3 pemimpin calon presiden dari kalangan Ansor. Dari kalangan Muhajirin yang dicalonkan 2, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali. Wah, ini akhirnya diputuskan dengan pemilihan umum. Walau tidak dipilih oleh seluruh masyarakat, tapi dipilih oleh wakil-wakil rakyat dari Madinah dan Ansor. Akhirnya ternyata kemenangan mutlak suara ada di pihak Sayyidina Abu Bakar. Udah menang.
Nah, Sayyidina Abu Bakar menuju Sayyidina Umar itu seperti kerajaan. Waktu Sayyidina Abu Bakar sudah tua, sudah mulai sakit-sakitan, Sayyidina Umar dipanggil, disaksikan oleh para sahabat yang lain. Saya ingin agar suksesi ini lancar, tidak perlu ada pemilihan seperti saya dulu. Saya menunjuk Umar untuk jadi pengganti saya. Itu kan seperti kerajaan. Nah, zamannya Sayyidina Umar menuju ke Sayyidina Utsman itu sistemnya ahlul halli wal aqdi. Jadi Sayyidina Umar sudah tua, ya, menunjuk beberapa penasihat yang jumlahnya ada 50 sesepuh dipanggil, sahabat-sahabat yang tua yang punya ilmu, dia dipanggil, disuruh menentukan milih Utsman apa milih Ali apa milih Mu'adz bin Jabal. Nah, dari 50 perwakilan dari ulama itu ternyata semuanya memilih Sayyidina Utsman. Nah, zaman Sayyidina Utsman ke Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman enggak seperti itu. Sayyidina Utsman meninggal dibunuh, kemudian para sesepuh masyarakat kumpul memilih siapa nih yang paling tepat, akhirnya memilih Sayyidina Ali. Jadi zaman pola pemerintahan itu berubah-ubah. Kalau pengen kerajaan berarti niru Sayyidina Abu Bakar ke Sayyidina Umar. Kalau pengen demokrasi berarti meniru dari masa parlemen Sayyidina Utsman. Itu semuanya ada. Makanya jangan percaya kalau ada yang mengatakan demokrasi itu tidak pernah dicontohkan pada zaman Rasulullah, pada zaman sahabat. Artinya Islam tidak mengatur bentuk pemerintah, yang penting damai,